Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran dan diskusi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga yang kita pelajari dan kita diskusikan hari ini bisa sama-sama kita pahami dengan baik dan kedepannya bisa membawa manfaat serta barokah untuk kita semua. Silakan berarti dahulu. Baik, sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman sekalian, ada di sini yang belum kenal saya? Silakan angkat tangan. Wah, mohon maaf, Mbak Mas kalian ini agak kebacut sepertinya ya. Karena ya perlu saya terangkan dan saya sebutkan, saya di sini agak lumayan terkenal. Jadi kalau Mas dan Mbak sekalian belum kenal saya, Mas dan Mbak yang kemana saja selama ini. Nah itu ya. Nah jadi gak apa, saya perkenalkan, saya Kavianan. Saya dari Departemen Teknik Mesin, alhamdulillah saya mengampu di lab desain ya. Jadi kalau barusan ada Mbak Florence, ada Mbak Azril, mohon maaf ya, Azhar, ya itu ya. Nah itu kalau dari desain, nah di mesin pun juga ada lab desain, tapi desainnya mungkin ada di scope yang berbeda, gitu ya. Nah yang saya bawakan ke teman-teman sesuai dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah kita adalah kinematika dan dinamika. Ya, jadi saya tuliskan mata kuliah kita adalah kinematika dan dinamika. Nah, dari satu kata dinamika itu sudah merupakan clue yang sangat jelas buat Mbak Mas sekalian. Ya, apa lawan kata dari dinamika? Kalau ada dinamis maka satunya ada statis. Nah, tadi ada Mbak Berli mencontohkan di kromatografi ada yang bagian statis. Nah, berarti statis itu diam. Nah, Mbak Mas kalian sudah belajar yang statis itu di semester kemarin. Ya, mempelajari bagaimana sebuah benda yang sifatnya diam itu sudah di semester 1. Nah, sekarang Mbak dan Mas kalian kita update levelnya. Kalau sudah berhasil mempelajari benda yang statis, kita lanjutannya adalah mempelajari benda yang bergerak. Ya, di mana benda yang bergerak itu kita rangkum di satu mata kuliah yang namanya kinematika dan dinamika. Nah, sebenarnya saya mohon maaf secara personal kurang cocok dengan mata kuliahnya ya. Kalau kinematika dan dinamika, nah kinematika ini sebenarnya bagian dari dinamika. Ya, karena dinamika kita klasifikasikan jadi dua, yaitu ada dinamika yang pengamatannya ya secara kinematika dan yang kedua adalah secara kinetika. Nah, ini saya tuliskan dulu kerangkanya. Jadi kalau teman-teman sekarang kan sudah hampir 1 tahun ya di ITS, teman-teman kenal yang namanya classroom. Nah nanti semua bahan RPS, terus ada ebook yang bisa teman-teman pakai ya, dan juga video interaktif sebagai assignment buat teman-teman itu sudah saya upload di classroom, MyTest Classroom. Jadi nanti silakan diakses di sana ya. Jadi tiap weeknya akan ada penugasan buat teman-teman. Nanti bisa diakses di MyTest Classroom. Nah RPS-nya kalau teman-teman baca RPS, saya yakin mungkin agak pusing ya. Dan saya rangkumkan di sini, apa sih Pak yang akan kita pelajari untuk mengamati benda yang bergerak? Nah, kita bagi menjadi 2. Ya. Yang pertama kita mengamati benda, di mana bendanya itu merupakan partikel. Dan yang kedua adalah bendanya merupakan rigid body atau benda tegar. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya setelah mengamati perbedaan dari kinematika dan kinetika. Nah, ini kinematika dan kinetika. Ya, ada yang mungkin sempat tahu dan mungkin sudah membuka bukunya apa itu kinematika dan apa itu kinetika? Ya. Jadi yang saya sebutkan kinematika itu merupakan bagian dari dinamika. Ya. Dinamis, berarti kan kita bergerak. Tapi kinematika dan kinetika itu dibedakan berdasarkan cara kita mengamati pergerakan sebuah benda. Ya, kinematika berarti cara pengamatan kita itu hanya terfokus pergerakannya saja, tanpa melibatkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan benda itu. Contohnya apa? Contohnya saya bergerak dari sini ya. Nah, dari sini saya jalan santai gitu ya, dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, yang saya pedulikan itu cuma berapa jarak perpindahan saya dan berapa waktu yang saya butuhkan untuk berpindah. Sehingga ketika saya tahu jarak, tahu waktu, maka saya tahu kecepatan saya. Nah, itu skupnya kinematika.
Ya, hanya mempelajari itu saja. Bagaimana pergerakannya. Kalau memang saya punya percepatan, ya berapa percepatannya? Dari kondisi statis atau diam sampai ke sana ada akselerasinya, berapa kecepatannya? Nah, itu kinematika. Tapi kalau kinetika, nah kita juga sama mempelajari benda bergerak, tapi benda bergeraknya itu kita juga bersamai dengan parameter-parameter eksternal yang mempengaruhi gerakan benda tersebut. Contohnya apa, Pak? Kalau tadi kan saya jalan, yang saya fokuskan kan cuma jarak, waktu, sama kecepatan. Bulet-bulet di sana saja. Nah, tapi kalau di kinetika, kita juga mempelajari. Loh, Pak Kavi jalan, kan ada gesekannya, Pak. Sepatu sama karpetnya. Kira-kira kan jadi loop atau jadi stansi atau enggak? Nah, itu dibahas di kinetika. Pak Kavi kebetulan agak lebar badannya. Sehingga di sana kita kalau membahas aerodinamik, Pak Kavi memiliki resistansi terhadap udara. Sehingga kalau kita lihat itu menjadi penghambat Pak Kavi ketika lari, ya, ketika lari baru kerasa, wah lumayan ini gaya hambat daripada angin itu lumayan besar. Nah kalau kita melibatkan parameter-parameter itu, maka kita masuk ke dalam ranah kinetika. Itu ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Saya, kalau kinematika cuma fokus ke parameter perpindahannya saja. Kalau kinetika juga melibatkan apa-apa yang mempengaruhi dari pergerakan benda itu. Ya, gitu. Nah, itu perbedaan dari kinematika dan kinetika yang sama-sama merupakan rukun dari dinamika. Ya. Nah, terus di sini Pak. Lah, di sini ada partikel, ada rigid body. Nah, itu apa? Kalau kinematika kinetika itu berdasarkan cara pengamatannya, tapi kalau partikel dan rigid body itu berdasarkan bagaimana kita menganggap bendanya. Gitu ya. Kalau partikel, jelas partikel dalam benak kita itu kan hal yang sangat kecil, benda sangat kecil. Nah, berarti sebesar apapun gitu ya. Misalkan ada papan ini saya dorong, nah papan ini cuma saya anggap sebagai titik kecil. Nah, atau dalam arti lainnya, kalau kita menganggap benda sebagai partikel, kita itu tidak menganalisis bagaimana dimensi detailnya. Ya, karena kita menganggapnya cuma satu titik saja. Itu. Ya, tapi kalau kita menganggap rigid body, ya, kalau kita menganggap rigid body atau benda tegar bahasa Indonesianya, nah kita perlu menganalisa bagaimana dimensi detail daripada benda itu. Nah, kalau saya mendorong papan, ya saya lihat dorongan saya di mana. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, di lurusnya bagian center of mass atau center of gravity gitu ya, atau di atasnya. Nah, ini saya punya contoh. Ya. Contohnya adalah di botol ini. Ya. Kalau sebuah botol ini saya anggap sebagai sebuah titik, ya, cuma sebagai sebuah titik, terus saya berikan dorongan. Saya berikan dorongan dengan 2 jari gitu ya. Seret. Nah, mau dorongan saya di sini atau di bawah atau di atas, nah pasti kita menganggapnya dia akan bergeser dari sini ke sini, cuma bergeser. Ya, cuma bergeser saja dari sini ke sini ya. Ini. Seret, cuma bergeser. Nah, tapi kalau kita menganggap botol ini sebagai rigid body, maka kita punya ketinggiannya kan, punya diameternya juga. Nah, sehingga kita akan menganalisa, belum tentu Pak Kavi, kalau Pak Kavi memberikan dorongan di sini, maka botol itu akan bergeser ke sini. Belum tentu. Karena apa? Coba dilihat. Kalau saya dorongannya ada di bagian bawah, maka dia akan bergeser kan? Nah, tapi kalau saya kasih dorongannya di atas, nah maka dia akan terbalik. Nah, itu perbedaannya. Ya, kalau partikel pasti anggapnya teman-teman, ya sudah, namanya gaya ke sini, ya efeknya pasti bergeser, Pak. Nah, gitu ya, karena kita nggak tahu dimensi detailnya. Tapi kalau rigid body, ya dilihat di mana Pak peletakan gayanya. Kalau di bawah, dia akan bergeser horizontal. Nah, tapi kalau Pak Kavi letakkan di atas, karena dia terlalu tinggi, maka dia akan berotasi dan akan malah jungkel bahasa Jawanya. Ada yang dari luar Jawa? Nah, nanti belajar Mas Badril ya, di luar Jawa. Nanti belajar ke teman-teman yang Jawa ya. Jadi Madura, Pak. Oh, Madura. Tarik TV nanti ya. Nah, ya. Jadi lumayan kamu kalau gitu, saya tapi jarang menyelipkan bahasa Madura. Oh, iya. Agak kerucutnya bahasa Jawa kalau kelas saya. Jadi nanti kalau kerucut bahasa Jawa, nanti teman-teman yang di luar Jawa silakan tanya ke teman-teman yang Jawa ya, sekalian belajar untuk bahasa Jawa. Nah, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita mengamati benda sebagai partikel, berarti cuma titik. Ya, sehingga bisa kita katakan yang pertama, partikel ini kita tidak mengamati dimensi detailnya, dan di partikel tidak ada kemungkinan benda untuk berotasi. Ya, yang ada adalah bendanya hanya bertranslasi. Ya, gitu. Berotasi kan gini. Ya. Nah, berotasi gini dan bertranslasi adalah gini. Ya.
Nah, gitu ya. Sementara kinetika itu adalah klasifikasi dari pengamatan dinamika, ya, skup-skupnya. Nah, terus kalau kita mengamati digit body, ya, digit body adalah benda tegar. Nah, benda tegar ini punya tiga kemungkinan. Nah, yang pertama adalah translasi atau hanya gerak lurus, dia punya. Ya, sama kayak spidol saya ini. Nah, kalau gini kan translasi. Ya, thread ini translasi. Nah, kalau spidol saya seperti ini, nah ini berotasi. Nah, itu ya. Tapi ada juga di rigid body atau di benda tegar, dia memiliki dua pergerakan sekaligus secara bersamaan. Di mana gerakannya adalah general motion. Ya, general motion berarti dia translasi juga rotasi. Maka dia gini. Nah, gini. Sambil bergerak translasi tapi dia juga berotasi. Contohnya apa? Untuk general motion, nah contohnya adalah di sebuah roda. Ya, roda ini kalau menggelinding di atas aspal gitu ya. Nah, dia kan akan berotasi terhadap eksis tertentu, terhadap sumbu putarnya. Nah, tapi dia juga akan bergerak, berpindah tempat, translasi. Nah, sampai dia berpindah di sini. Nah, dia ada pergerakan di sini. Ya, itu. Kalau general motion akan menjadi seperti itu. Ya, gabungan antara rotasi dan juga translasi. Silakan sampai sini kalau ada pertanyaan. Bisa dipahami? Ya. Oke. Ini sudah saya klasifikasikan. Makanya kalau baca RPS mungkin pusing, lihat ini aja. Kan enak kan? Jadi Pak, sebelum UTS, maka teman-teman bisa tahu belajarnya full partikel, kinematika dan kinetika. Nanti setelah UTS akan masuk ke body, kinetika, kinematika dan kinetika sampai menjadi bahan EAS-nya. Gitu ya. Untuk komposisi tugas ya sudah saya kasih di Classroom juga. Kita pakai konsep yang umum ya. 4 kali evaluasi kita, ada 4 kali assessment. Dan penugasan additionalnya sebagai tambahan dari buat teman-teman, nanti teman-teman lihat di Classroom ada video interaktif, review paper. Nah, untuk latihan soal juga ada di sana. Ya, silakan nanti diakses di MyITS Classroom. Nah, itu ya. Kalau teman-teman baca RPS, ya teman-teman diharapkan setelah belajar dari sini, ya teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu dinamika ini ke dalam rumpun kompetensi yang harus dimiliki oleh sebagai mechanical engineer. Ya. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya sekarang kalau teman-teman tahu pabrikan otomotif, ya, di sana teman-teman akan mengenal teknologi dalam pengeremannya itu adalah ABS, anti-lock braking system. Nah, tadi dijelaskan oleh Mas Gus. Mas Gus mungkin ahli di kontrol. Nah, itu erat kaitannya mobil-mobil saat ini, apalagi yang electric vehicle, itu erat kaitannya dengan dunia controller. Ya, semuanya itu sudah autonomous. Bahkan kalau bisa ya suruh sendiri. Ya, itu targetnya. Nah, anti-lock braking system gunanya apa, Pak? Contoh, ya, kita punya mobil gitu ya. Mobil ini, saya hapus dulu ya. Nah, ini ya. Kita punya mobil. Nah, mobil ini katakan mungkin Mas Badril gitu ya, punya mobil baru BMW. Terus di ITS, udah tahu jalannya ITS kayak gitu mah digeber-geber, ngebut-ngebut ya. Terus tiba-tiba entah di sini ada tumpukan kayu dari sarpras itu di tengah masih belum dibereskan gitu ya. Mas Badril jalannya sampai 80 km per jam sehingga dia ngerem mendadak, lihat kayu di depannya ngerem mendadak, seret. Nah, karena space ngeremnya adalah 5 meter, dia nggak nutut akhirnya. Ya kan? Nah, mohon maaf sudah habis nih. Belum. Oh, itu akhirnya nggak nutut kan? Maka para pakar otomotif itu melihat, menganalisa. Kira-kira kok bisa sih dia nggak nutut ngeremnya? Nah, sehingga dia membuat teknologi yang namanya anti-lock braking system. Jadi kalau kita ngerem, kalau teman-teman mungkin tahu di dunia otomotif, rem itu ada kampasnya, ada platnya, ya, ada piringan remnya. Jadi kan sifatnya mencengkeram dan ngelok. Nah, kalau rem konvensional dia akan satu kali ngelok, seret. Jadi Mas Badril kan pasti kalau rem mendadak pasti neken pedalnya sedalam mungkin kan, ya dia akan ngelok ini. Jadi rodanya akhirnya kejadiannya apa? Betul rodanya agak berputar, tapi dia selip, seret, sampai nabrak di pohonnya, gitu ya. Betul rodanya agak berputar, tapi dia tetap jalan translasi. Ya, karena selip di sini, seret, oleng sampai nabrak. Naudzubillah min dzalika Mas Badril ya. Mohon maaf Mas Badril. Bukan mendoakan Mas Badril. Ya, kayak gitu. Nah, itu kondisinya
Sehingga dilihat oleh pakar otomotif yang ahli di dynamic of vehicle, ya dinamika kendaraan, itu melihat, oh nggak bisa kalau pengereman itu satu kali mencengkram. Kita harus mengoptimasinya, jadinya optimizing ya untuk braking system. Kita harus kasih cara mainnya. Itulah nanti melibatkan di controller atau harus ada otaknya. Jadi ketika Mas Badril menekan pedal rem, dia sifatnya cengkram, enggak. Nah itu ketika kita analisa ternyata itu jauh lebih efektif dan jauh lebih optimum dalam pengereman. Sehingga dia akan nuntut untuk pengereman mendadak. Itu terkait stability of vehicle. Nah itu penerapannya. Ya, jadi dasarnya apa? Untuk bisa sampai ke sana. Ya ini, kita mempelajari kinematika dan dinamika. Ya, basicnya apa? Ya basicnya sama dari yang teman-teman pelajari ketika SMA dulu. Ya, teman-teman mungkin kalau di SMA kan ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, masih ingat mungkin ya? Nah, kalau gitu kan biasanya di SMA kan tinggal memakai equation-nya aja. Ya, nah tapi kalau teman-teman memutuskan untuk kuliah di mechanical engineering, ya mau tidak mau harus tahu dari mana itu berasal rumusnya. Nah, yang kita pegang ini ya, yang kita pelajari pertama kali, kinematika of particle. Nah, yang kita pakai rumusnya adalah 3 ya. Dimana yang pertama, kecepatan itu merupakan perubahan displacement terhadap waktu. Ya. Yang kedua, acceleration itu merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga, nah kita punya yang ketiga, ini kita pakai dari sini. Ya, kecepatan dan percepatan. Kita punya V per A akan sama dengan ds per dt dibagikan dengan dv per dt. Nah, sehingga kita coret ini ya, kita ruaskan seperti operasional matematika biasa. Kita punya v dv sama dengan a ds. Nah, ini basic equation untuk menentukan kapan dia perlu acceleration, kapan dia perlu deceleration, kapan dia harus manuver ketika nanti lintasannya adalah berbentuk kurva atau curvilinear. Yang suka balapan atau sport seperti F1 gitu kan mecok-mecok gitu ya, kalau bahasa Jawanya mecok-mecok ya. Nah, manuvernya kan ngeri-ngeri, harus kita berani ambil apa kita tunda dulu. Nah, itu basicnya ya, kita belajar mengembangkan dari 3 equation ini saja. Ini top equationnya ya, cuma ini aja equationnya. Nanti tinggal disesuaikan dengan, kalau partikel ya sudah partikel, kalau rigid body ya berarti harus tahu dimensinya gitu ya. Nah, kalau kita kembangkan ini equationnya, ya nanti contohnya di equation ketiga ya, ini 1, 2, 3. Nah, nanti kita akan integralkan kan, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, karena sekarang masih pemanasan, kita hold dulu lah pengintegralannya. Ya, nanti teman-teman tinggal evaluasi integral sederhana kan, bagaimana ruas kanan diintegralkan, ruas kiri diintegralkan, jadinya equationnya final seperti apa. Gitu. Itulah yang akan kita pelajari di kinematika dan dinamika. Jadi sebelumnya sebagai prasyarat adalah mata kuliah statis ya, statika. Jadi kita kalau di statika belajar benda diam, tapi kalau di sini kita belajar benda bergerak. Gitu. Mohon maaf waktunya masih ada 1 menit. Kalau selesai sekarang nggak apa-apa, Pak. Oke. Gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang minta tugas? Bisa angkat tangan? Kalau nggak punya mobil, Pak. Oh. Kalau nggak punya mobil, insya Allah saat ini saya bisanya sambung doa, Mbak. Nah, sambung doa untuk segera bisa punya mobil, tapi jangan dites di kebutuhan di ITS, ya bahaya. Baik, karena sepakat tidak mau ada tugas, ya. Jadi saya sendiri yang memutuskan kalau sekarang nggak ada tugas, tapi harus disiapkan besok sebelum kita mulai kelas akan ada short quiz, gitu ya. Jadi disiapkan short quiznya terkait apa, Pak? Nah, terkait ini, kinematic of particle. Itu ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan dan belum ada yang didiskusikan. Saya cinta Oh, tanya, Pak. silakan. Iya, Mbak. Ya, terkait Mbak siapa, Mona? Almira, Pak. Mbak Almira, ya silakan, Mbak Jadi Almira. kalau misalkan terkait mobil, katakanlah motor Ah. ya, belum punya Ya. mobil. Ya, ya, Itu Mbak. gimana? Kalau misalkan kencang terus habis itu dia ngerem, ada sesuatu, misalkan lampu merah udah kencang nih, terus habis itu ngerem dadak, apakah itu akan merusak mesin motor tersebut ataukah ya sebenarnya nggak masalah kayak gitu? Nah, sebenarnya, Mbak, kalau apalagi motornya mungkin sudah di 2010 ke atas, 2015 ke atas, itu kalau sampai merusak ke struktur engine dan transmisi itu sebenarnya enggak sebenarnya. Gitu. Tapi yang resiko itu sebenarnya lebih ke safety kita. Karena kalau motornya mungkin motor bebek, matic gitu ya. Apalagi kalau kita lihat
kayak di Trawas, di dataran tinggi itu yang pegunungan kan sering blong gitu kan remnya kan, seret. Nah, karena itu overheat, kepanasan dari remnya. Nah, tapi kalau sampai merusak struktur, enggak sebenarnya. ya berarti. Itu tidak ada pengaruh yang signifikan sebenarnya. Tapi lebih ke safety kita, karena kalau ngerem mendadak kita akan oleng kanan kiri, gobet-gobet lah kalau bahasa Jawanya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Gitu. Baik, terima kasih pertanyaan Mbak Mira. Baik, sudah cukup Mas Bang kalian? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya izin mengakhiri kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ya. Peserta terakhir kita pada sesi ini ada Bu Hafiz Sasabilah Hidin.